Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan Bapak Ibu guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate 7 perubahan penting yang harus Bapak Ibu ketahui terkait dengan penerimaan P3K di tahun ini, yang mana ini merupakan kisruh yang terjadi pada seleksi ujian P3K di 2021 ini. Ini penting agar nanti Bapak Ibu tidak dirugikan. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian yang kita lihat adalah terkait dengan nilai ambang batas, yang mana kalau menurut Permenpan tahun 2019, memang sebelumnya disebutkan bahwa wawancara menentukan kelulusan seorang peserta. Lalu kemudian kemarin dikeluarkan oleh Panselnas, yang mana disebutkan di sini, passing grade wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasi kembali integritas dan moral peserta. Ini salah satu yang menggembirakan, yang mana bisa mengurangi beban ya. Namun kemudian Bapak Ibu sekalian, di Permenpan nomor 28 tahun 2021 ini disebutkan lagi, nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 terdiri dari nilai ambang batas kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural, lalu nilai ambang batas wawancara. Kembali, wawancara adalah menjadi syarat kelulusan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan silap. Ini penting, jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak mengerjakan wawancara. Nah, lalu yang kedua adalah terkait dengan perbedaan juknis dengan kenyataan. Di sini disebutkan bahwa dalam hal kebutuhan PPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidik sesuai. Lalu yang kedua, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Lalu yang ketiga, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya atau yang belum dilamar oleh pelamar lain. Nah, itu juknis terkait dengan pendaftaran sesuai dengan Permenpan nomor 28 tahun 2021. Namun kenyataannya Bapak Ibu sekalian, ternyata realita di lapangan tidak sesuai. Ini salah satu contohnya, misalnya sekolah ada formasi 1 prakarya dan kewirausahaan, honorer mapel linearnya 8 guru yang sertifikasi 1 sudah daftar, tapi semua guru masih bisa daftar di formasi tersebut. Bahkan dari sekolah lain pun ada yang daftar. Berarti nggak ada sistem kunci dong. Nah, ini kemudian menjadi sebuah problem ya, yang mana juknis dengan pelaksanaan di lapangan berbeda. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masa kerja, yang mana kalau kita lihat rata-rata terutamanya ini guru XTHK2 itu sudah bekerja puluhan tahun. Bahkan ada sebagian posisi sekarang ini anak Bapak Ibu sekalian barangkali sudah kuliah. Berdasarkan pasal 44 disebutkan PPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Nah, ini menurut saya kurang fair, mengingat Bapak Ibu yang baru saja masuk Dapodi, kemudian Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun mengajar diberlakukan gaji yang sama ya. Sementara seperti yang saya bilang di awal tadi, ada Bapak Ibu sekalian yang pada posisi sekarang sedang menguliahkan anaknya. Lalu dari mana kemudian uang kuliah itu digali oleh ASN yang golongan gajinya juga seharusnya sudah lebih tinggi dari yang akan diterima. Ini menjadi problem di lapangan ya. Padahal salah satu dasar barangkali kita rela mengabdi ke negara ini adalah ada harapan di masa tua akan diperhatikan pemerintah. Nah, dengan ini sekali lagi menurut saya kurang fair. Lalu terkait dengan penguncian formasi, ini menyalahi prinsip pengadaan P3K guru tahun 2021 ini sesuai dengan Permenpan nomor 28, yang mana prinsipnya adalah kompetitif, adil, kemudian objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya. Ada dua hal yang menurut saya dilanggar di sini, yaitu adil dan transparan. Hal mana penguncian formasi itu tidak pernah dijelaskan di awal. Nah, ini kemudian membuat Bapak Ibu calon pelamar jadi kalang kabut. Ada sebagian Bapak Ibu yang membuka SSC ASN formasinya terkunci, ada sebagian tidak terkunci. Lalu kesempatannya juga ada sebagian karena terkunci justru harus memilih di sekolah lain. Seharusnya sesuai dengan juknis memilih di instansi tempat mengajar. Itu ya. Padahal kalau kita lihat di berbagai informasi yang disampaikan oleh Kemendikbud mengarahkan agar peserta membuka info-info terkait tentang guru P3K di portal info guru PPK Kemendikbud. Nah, di sini disebutkan
pemilihan formasi ini barangkali saya tidak bacakan lagi ya. Nah, inilah kemudian yang membuat Bapak Ibu sekalian kemarin agak terburu-buru, bahkan ada yang agak kebingungan apakah secepatnya menyelesaikan pendaftaran atau menunggu informasi terbaru. Nah, ini juga salah satu yang dari awal memang tidak ada dibahas ya. Jadi efeknya adalah sebagian Bapak Ibu guru yang memang harusnya mendaftar di sekolah induk karena memang sistem pada saat itu terpaksa memilih di sekolah lain. Itu juga yang kita sangat sayangkan. Lalu kemudian terkait dengan penguncian formasi ini juga, kalau kita lihat untuk pemberkasan sebelumnya di tanggal 30 Juni, Dirjen Guru sudah mengeluarkan syarat-syarat untuk pemberkasan dokumen pada pendaftaran P3K ini. Nah, yang mana pendaftaran sudah bisa dilakukan sejak 30 Juni. Yang mana dinyatakan di sini bahwa pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli. Persyaratan meliputi surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam. Ini ada juga kemarin diberikan alamat unduhnya. Lalu kemudian di tanggal 8 Juli, artinya ini udah lebih seminggu pendaftaran, ya, tata cara pendaftaran diubah kembali. Ini juga menjadi hal yang mencemaskan kepada Bapak Ibu guru, terutamanya yang sudah melakukan pendaftaran. Walaupun pada dasarnya di sini yang dikurangi syaratnya hanya satu, ya ini tentang surat pernyataan yang memang tidak diupload oleh Kemendikbud. Itu. Lalu yang kelima terkait dengan afirmasi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk afirmasi XTHK 2, kemudian guru berusia 35 tahun diberikan afirmasi 10% dan 15%. Nah, terkait ini ya agar tidak salah bahwa disebutkan penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi. Jadi tidak selamanya Bapak Ibu sekalian mendapat afirmasi untuk XTHK 2 50 ya, dan guru honorer di atas 35 tahun 75. Tergantung jabatan Bapak Ibu sekalian. Jika nanti teknisnya ada 80 soal, otomatis tidak sampai 50 ya, barangkali 40. Nah, itu barangkali perlu disesuaikan karena nanti akan sangat menentukan sekali itu dalam hal perangkingan. Lalu yang berikut ini agak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud di awal tahun 2021. Kita akan nanti lihat di belakang. Yang pertama adalah penguncian formasi. Ini dijumpai oleh rekan-rekan yang mana daerahnya tidak buka atau mengundurkan diri. Nah, kenapa saya sampaikan merugikan? Karena ini adalah kesempatan baik bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di tahun ini tidak bisa ikut, kemudian tahun depan daerahnya membuka. Nah, siapa yang bisa jamin Bapak Ibu pada saat daerahnya dibuka bisa lulus ya? Harusnya kesempatan itu juga diberikan seadil-adilnya, dan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Kemendikbud. Dan juga terkait dengan kelulusan. Ini ada kalimat yang rancu menurut saya. Dalam pasal 30 disebutkan pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan peringkat terbaik. Itu syarat kelulusan tahun ini. Padahal kalau kita ingat kembali pernyataan dari Kemendikbud, untuk mereviewnya saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan kembali tentang pernyataan Kemendikbud ini. Kita akan memastikan di tahun 2021 semua guru honorer di Indonesia akan punya kapasitas untuk mengambil tes. Ini sebelumnya nggak ada, Mas Usman. Sebelumnya mereka semua ngantre untuk bisa membuktikan. Yang lulus tes akan diangkat menjadi P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan gaji yang setara dengan PNS. Ya, jadi dari sisi kesejahteraan dulu kita selesaikan ini. Jadinya kemarin itu banyak berita yang menyebut mengenai kapasitas 1 juta guru. Kami di Kemendikbud sudah menyiapkan sampai dengan 1 juta guru. Tapi ini harus dimengerti masyarakat. Yang bakal diangkat menjadi P3K, yang gajinya itu setara dengan PNS, hanya yang lulus tes, Pak. Jadi kalau lulus tesnya 1 juta, ya bisa 1 juta. Kalau yang lulus tesnya cuma 100.000, ya cuma 100.000. Yang lulus tes 200.000, ya 200.000 yang menjadi P3K. Nah, di situ disebutkan Kemendikbud hanya mengharuskan barangkali sebagai penghargaan bahwa guru honor itu hanya lulus tes. Lulus tes maknanya di sini adalah
lulus kompetensi Bapak Ibu sekalian. Di awal disebutkan semua guru honorer memiliki kapasitas yang sama, namun kemudian Pemda ada yang membatasi. Yang kedua, Kemendikbud hanya mengharuskan lulus tes. Di pernyataan kalau Bapak Ibu dengar, jika lulus tes 1 juta, maka diangkat 1 juta. Jika lulus tes 100.000, maka diangkat 100.000. Di situ bahwa pengangkatan bukan berdasarkan perangkingan, namun berdasarkan kemampuan untuk mencapai nilai ambang batas. Itu yang dituntut di awal. Dengan dibukanya secara umum pendaftaran ini, artinya setiap formasi dilamar lebih dari 1 peserta, maka besar kemungkinan di tahap pertama ini sebagian besar formasi sudah terisi ya. Jadi bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru honor swasta dan lulusan PPG, kalau saya bilang jangan terlalu berharap dulu. Melihat sistem yang ada ini, sangat kecil kemungkinan ada tersisa formasi di tahap 2 dan tahap 3. Inilah perubahan-perubahan yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang menurut saya perlu untuk Bapak Ibu ketahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.